Shalom adik-adik. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Selamat datang kembali di ibadah sekolah minggu online Pargemit Jemaat Niel Oibobo. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Kak Novi dan Kak Ingrid harap adik-adik dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah adik-adik, di masa pandemi ini kita harus tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara 3M, yaitu yang pertama menggunakan masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak. Nah adik-adik, kita bersuka cita karena Tuhan Yesus menjaga kita dan melindungi kita. Untuk itu kalau undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri, dan kita akan mengangkat satu pujian yang berkata adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah SUKACITA di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Selamat duduk kembali adik-adik. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa buka. Untuk itu kita akan kembali mengangkat pujian God is so good. Kita tenangkan hati kita karena kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Sekali lagi, God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Adik-adik, Tuhan Yesus itu begitu baik. Dia menjaga kita, Dia memelihara kita, Dia memberikan kita nafas kehidupan, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan mulut untuk tetap memuji nama Tuhan. Untuk itu, jangan pernah henti-hentinya kita memuji dan menaikkan nama Tuhan. Kita katakan sekali lagi, Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. Sekali lagi, Allah itu baik. Allah itu
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke depan hadirat-Mu mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami semua anak-anak-Mu hingga saat ini. Tuhan Yesus, karena kami akan memulaikan ibadat sekolah minggu kami, mari Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Ampuni setiap dosa yang kami perbuat, hanya kepada-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan berita sukacita dari Tuhan Yesus yang akan disampaikan oleh Kakak Filia Manu. Namun sebelum itu, kita mengangkat kembali satu pujian yang berkata, Firman Tuhan ku dengar. Siapkan hati dan siapkan Alkitab karena kita akan mendengarkan berita sukacita dari Tuhan Yesus. Katakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, bertumbuh subur dan berbuah. Sukacita dari Tuhan Yesus yang akan dibawakan oleh Kakak Filia Manu. Semuanya siapkan Alkitab, duduk dengan tenang, jangan beribu. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, bertumbuh subur dan berbuah. Yesus tolong anakku, bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong anakku. Kepada Kakak Filia Manu, waktu dan tempat kami persilakan. Halo, selamat pagi untuk kotong semua. Oke, baik. Pada pagi hari ini, kotong akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kotong semua berdoa Kakak Felia minta adik-adik semua untuk duduk sopan. Mari kotong sama-sama lipat tangan. Dan kotong sama-sama tutup mata Semua tutup mata dan lipat tangan Mari kotong satu dalam doa, mari kotong berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau masih menyertai kami sampai pagi hari ini Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Mari Engkau memberkati kami agar kami bisa mendengarkannya dengan baik. Dan firman ini juga bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, hanya ini permohonan kami dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya baik, terima kasih adik-adik sudah kita kotong berdoa bersama, dan adik-adik juga Kak Felia percaya berdoa dengan sikap yang baik. Oke. Jadi adik-adik, sebelum kotong masuk dalam kotong punya pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan, kotong akan sama-sama menghafalkan ayat hafalan minggu lalu. Oke? Semua hafal kok? Kakak Felia percaya kalau adik-adik semua sudah menghafal ayat hafalan minggu lalu. Kotong akan menghafal bersama. Jadi pas Kakak Felia hitung 1, 2, 3, baru kotong ucap sama-sama Oke? Oke, baik. Mari kotong hafalkan ayat firman Tuhan 1, 2, 3. Yakobus pasal 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Baik, bagus, tepuk tangan untuk adik-adik semua yang sudah menghafal ayat firman Tuhan. Tetapi kotong akan ulang sekali lagi supaya kotong lebih lancar Oke, baik.
sama kita deh, Kakak Velia hitung 1, 2, 3, baru kotong menghafal sama-sama. Oke, jadi 1, 2, 3. Yakobus pasal 5 ayat 16b. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kotong semua yang sudah bisa menghafalkan ayat firman Tuhan. Jadi adik-adik, setelah kotong membaca firman, setelah kotong menghafal ayat firman Tuhan minggu lalu, kotong akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, pada hari ini firman Tuhan terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-34. Sekali lagi ya, Kisah Para Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-24. Oke, jadi Kakak Velia akan baca untuk kotong semua. Semua adik-adik sudah dapat toh? Sekali lagi ya, Kakak Velia kasih tahu di Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-34. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Oke, baik. Kakak Velia akan baca untuk kotong semua ya. Kisah Para Rasul pasal 16, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-34. Di bawah perikop, kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak berpikir, orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh menggoyahkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah juga dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan gemetar. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas, mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Baik adik-adik, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jadi, kotong akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Nah, sebelum itu, Kakak Velia mau tanya di kotong semua. Kira-kira ada yang ini bisa baca kok, yang sudah ditaruh di situ. Kira-kira ini kotong punya tema hari ini nih apa?
Ya, kotong punya tema hari ini adalah dengan berdoa Tuhan membebaskanku. Apa? Coba ada yang bisa ulang kok? Ya, benar. Tong next Kak Velia mau tanya dengan adik-adik semua. Kira-kira ada yang tahu kok ini nih apa? Ya, benar, ini adalah sel penjara. Nah, kira-kira ada yang bisa tahu Kak Velia kok? Kira-kira ini sel penjara nih diperuntukkan oleh siapa saja? Ya, benar. Sel penjara ini diperuntukkan oleh orang jahat yang sudah dihakimi oleh para hakim dan berhak untuk mendapat hukuman. Nah, tentang ini penjara pada hari ini ada hubungannya dengan cerita yang akan Kakak Velia ceritakan dan yang tadi Potong sudah baca. Nah, di sini tokoh utamanya ini adalah Paulus dan Silas. Siapa itu Paulus dan Silas? Jadi, ada yang tahu kok Paulus itu siapa? Jadi adik-adik, Paulus itu dia adalah hamba Tuhan yang memberitakan Injil yang pada awalnya Paulus sangat membenci Tuhan dan para pengikut Tuhan. Nah, Kakak Velio mau tanya, ada kok yang tahu ini Paulus pun nama yang dulu sebelum dia bertobat? Ya, nama Paulus awalnya itu adalah Saulus. Dan ketika Paulus dipanggil oleh Tuhan kemudian bertobat, akhirnya namanya berubah menjadi Paulus. Jadi adik-adik, Paulus itu adalah orang yang mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Salah satu orang yang berperan penting dalam iman Kristen juga tentunya. Nah, terus pertanyaan yang kedua, siapa itu Silas? Ada yang tahu kok Silas ini siapa? Jadi Silas ini adalah orang Kristen yang menjadi rekan Paulus untuk memberitakan Injil. Jadi begini adik-adik dia punya cerita. Pada suatu hari Paulus dan Silas pergi ke Filipi karena ada suatu keperluan di Filipi. Nah, pas ini Paulus dan Silas ada jalan-jalan, tiba-tiba Paulus dan Silas melihat ada seorang perempuan. Nah, di situ ini perempuan ini dia memiliki roh tenung. Nah, roh tenung itu apa? Oh, kira-kira ada yang tahu kok? Nah, roh tenung itu adalah roh yang untuk meramal tuh adik-adik. Jadi, kalau misalnya kotong melihat seseorang kayak ada meramal, yang bisa meramal kayak menggunakan sesuatu hal begitu tuh, itu dia namanya mempunyai roh tenung. Nah, jadi ini perempuan meminta tolong kepada Rasul Paulus dan Silas untuk membebaskan dia dari itu roh tenung. Jadi pada akhirnya Paulus dan Silas membantu ini perempuan untuk terbebas dari roh jahat. Akhirnya ketika Paulus menyuruh setan itu pergi dan keluar dari perempuan itu, akhirnya setan itu keluar. Tetapi adik-adik, pasti ada saja yang tidak menyukai bagaimana cara kerja dari Paulus ataupun rekan-rekan Paulus yang mengabarkan Injil. Jadi ini peramal nih adik-adik, dong tentunya punya bos, mempunyai orang yang di atasnya dong. Jadi ini bos nih, sonde suka kalau karena ketika ini roh tenung itu sudah hilang dari ini perempuan, berarti dong Sone akan pernah bisa mendapatkan penghasilan yang lagi dari perempuan yang ini dia punya pekerjaan meramal orang-orang. Jadi akhirnya mereka menuduh ini Paulus dan Silas sudah membuat kekacauan di dong punya kota, dan dong menuduh juga bahwa Paulus dan Silas tuh sudah mengajarkan adat istiadat Yahudi yang sebenarnya orang Rom atau orang Roma itu tidak boleh lakukan. Jadi begitu adik-adik. Maksudnya orang Rom itu
dong adalah orang Romawi. Itu adik-adik. Nah, akhirnya dong membawa ini Paulus dan Silas pergi ke orang yang berpengaruh besar di kota Filipi, pejabat-pejabat Filipi. Dan dong membawa dengan tuduhan yang sama yang tadi Kakak Velia sudah jelaskan tuh. Sampai pada akhirnya Paulus dan Silas di penjara. Dan dong dua dipasung. Jadi dong dua nih sudah di penjara le, dong dua dipasung le, sampai tadi di firman Tuhan bahwa ini orang dong nih taruh dong dua nih di penjara yang tengah-tengah. Jadi terus ini udara terbatas masuk ke dalam dong punya ruangan, cahaya juga begitu, jadi pengap sekali di dalam. Jadi dong susah tahu le apa yang harus dong lakukan. Kira-kira ini apa yang harus dong lakukan ya dalam dong keadaan begini nih. Dong mau berusaha kabur juga, dong mau ke mana, masih ada ini pasung, terus ini dong juga dijaga dengan ketat, sampai dong berpikir, Paul ini apa, dong bilang, kayaknya kotong hanya bisa sekarang, kotong hanya bisa beribadah, memanjatkan syukur, menyanyikan lagu, dan kotong sambil berdoa kepada Tuhan. Jadi adik-adik pada tengah malam, dong dua bernyanyi, dong dua berdoa dengan suara yang sangat besar, sampai penjaga penjara dong dengar, dong semua dengar, sampai orang-orang yang dapat hukuman juga di sekitar dong yang ada di dalam itu sel tuh, ini mendengar juga, dong ini menyanyi dan berdoa. Dan ada lagi satu peristiwa yang mengejutkan. Akhirnya pas dong sementara menyanyi dan berdoa nih, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Dan itu gempa bumi itu sangat amat dahsyat. Karena kenapa Velia bilang dahsyat? Sampai dia pintu sel tak lepas. Nah, sonde dahsyat kemana, coy? Nah, tentu adik-adik, kalau sudah lepas dia punya pintu sel begitu, berarti orang-orang dong yang dalam penjara akan kabur tuh. Apalagi Paulus dan Silas pintu penjara tak lepas le, dong pun pasang justru tak lepas le. Moson mau kalau dong ini apa napas tuh hari, tetapi ternyata dong sampai kabur adik-adik. Karena ini kepala penjara sudah kabur, ini sudah takutnya dong kabur, dia ambil dia punya pedang mau bunuh diri. Tetapi Paulus berteriak bilang, "Sonde usah lu untuk apa bunuh diri? Kotong masih di sini nih." Akhirnya ini kepala penjara dengan gemetar, dengan rasa yang takut, akhirnya PD ini sel penjaranya ini Paulus dan Silas dong tanya, jadi apa yang beta harus terus itu kepala penjara tanya, jadi apa yang harus beta perbuat untuk beta bisa selamat? Nah, terus di situ bilang ini Paulus dan Silas jawab bilang, "Son usah buat apa-apa, lu cukup percaya kepada Yesus Kristus." Dan di situ adik-adik, Paulus dan Silas justru membuang waktu. Dong juga mengabarkan Injil. Dong juga memberitahu itu kepala penjara tentang firman Tuhan. Dan akhirnya apa adik-adik? Kepala penjara serta keluarganya percaya kepada Tuhan dan mereka menyerahkan diri untuk dibaptis. Luar biasa tuh adik. Dari peristiwa di mana Paulus dan Silas difitnah, dong dua masuk penjara, dong dua dipasung, sampai ada titik balik di mana ketika dong berdoa dengan sungguh-sungguh, dong menyanyi dengan sungguh-sungguh, akhirnya ada sesuatu yang terjadi di situ. Sampai mengakibatkan kepala penjara dan dia punya seisi rumah menjadi selamat dan mengikut Tuhan, serta diberikan diri untuk dibaptis. Nah, di sini adik-adik, kotong bisa melihat bahwa ketika kotong berdoa dengan sungguh-sungguh, ketika kotong bernyanyi juga dengan sungguh-sungguh, ketika kotong mendapat masalah dan kotong melakukan itu, pasti akan ada jalan keluar dari Yesus Kristus. Di mana adik-adik harus ingat bahwa ketika kotong datang, kotong menyembah, kotong berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti akan ada jalan keluar terbaik dari Tuhan. Misalnya adik-adik ada kesusahan belajar, padahal besok beta mau ulangan nih, atau 1 minggu beta mau ulangan, jadi beta harus mempersiapkan diri, beta harus belajar agar beta bisa menjawab soal-soal dengan baik. Nah, beta sudah bisa belajar nih Tuhan kemana?
Mari adik-adik masuk dalam kamar, adik-adik tenangkan, adik-adik punya diri, adik-adik mulai berdoa, adik-adik mulai menyanyi, tetapi ingat, harus dengan hati yang sungguh, supaya kotong punya doa bisa dijawab oleh Tuhan. Habis adik-adik berdoa, habis adik-adik menyanyi, akhirnya Tuhan kasih hikmat, supaya adik-adik bisa belajar dengan baik, dan besok harinya adik-adik bisa mengikuti ujian juga dengan baik dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Jadi begitu ya adik-adik, kotong semua ketika kotong ada mendapat masalah, pasti kotong harus datang ke hadirat Tuhan, kotong harus berdoa, kotong harus menyembah Tuhan, tetapi ingat, apa adik-adik? Dengan hati yang sungguh-sungguh agar kotong punya permintaan, punya pergumulan bisa dijawab oleh Tuhan. Oke? Amin kok. Jadi pesan dari Kakak Velia ini hari kotong sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika kotong mendapat masalah, kotong sudah boleh lari dari itu masalah. Apalagi sekarang banyak kah dukun-dukun masuk dalam kotong punya kamar, kotong sama-sama berdoa, kotong sama-sama menyanyi, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Oke, begitu ya adik-adik, sekian firman Tuhan kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri kotong punya firman Tuhan, Kakak Velia mau kasih ingat di adik-adik semua, kalau minggu depan ada ayat hafalan. Jadi minggu depan ayat hafalannya itu di Ulangan pasal 10 ayatnya yang ke-21. Kakak Velia harap minggu depan adik-adik bisa menghafalkan ayat firman ini di Ulangan 10 ayat 21 dengan kakak-kakak juga yang bawa firman di minggu depan. Oke? Jadi adik-adik ingat ya, pulang habis sekolah minggu nih, ada satu minggu nih adik-adik harus menghafalkannya. Oke, baik adik-adik. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Potong berpisah di sini. Shalom. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk meresponskan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Persembahannya adik-adik bisa titipkan di guru-guru sekolah minggu, atau adik-adik bisa langsung antarkan ke gereja. Dan sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi lagu Tuhan Yesus Baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu.
baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kakak Dedi Nenobais. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan pujian yang berkata, doa mengubah segala sesuatu. Kita siapkan hati kita, karena kita akan sama-sama menaikkan pergumulan kita kepada Tuhan Yesus. Adik-adik punya kuasa doa yang begitu luar biasa. Dengan doa adik-adik diberikan kekuatan dan keberanian. Kita akan pujian ini bersama-sama. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa yang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Pada Kakak Didi Nenobais kami persilahkan. Adik-adik, sebelum kita berdoa syafaat, kita minta adik-adik semua duduk yang manis, lipat tangan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah lewat anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan, buat harimu yang indah yang Tuhan masih percayakan buat kami. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat firman Tuhan yang telah menyayangkan hati kami. Kiranya firman-Mu itu tidak berlalu, tetapi kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu dalam pendidikan. Tuhan memberkati mereka yang sudah selesai ujian, kiranya mereka boleh mendapat hasil yang terbaik ya Tuhan. Buat anak-anak-Mu yang sudah mendengar hasil kelulusan, Tuhan memberkati mereka agar mereka boleh mendaftar di sekolah terbaik berikutnya ya Tuhan. Tuhan Yesus, hamba juga mau berdoa buat tumbuh kembang anak-anak-Mu. Tuhan sertai mereka dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka, agar mereka boleh bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, hamba juga mau berdoa buat kedua orang tua mereka. Tuhan Yesus sertai kedua orang tua mereka, memberikan Roh Kudus kepada mereka agar mereka boleh mendidik anak mereka boleh menjadi anak yang baik dan takut akan Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa buat virus corona yang masih menyerang dunia. Tuhan Yesus sertai, terkhususnya di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tuhan memberkati kami agar kami boleh terhindar dari virus corona ini dan kami boleh beraktivitas seperti sedia kala ya Tuhan. Tuhan, yang juga berdoa buat persembahan yang sudah kami berikan, kiranya persembahan ini dapat berguna di Lebaran
firman-Mu di muka bumi ini, khususnya di gereja kami, Gereja Penyal Bobo. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam permohonan kami, ampuni segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadat kita. Tapi sebelum itu, kita nyanyi sekali lagi lagu yang berjudul Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari kami memulai ibadah kami hingga boleh berakhir dengan baik Tuhan. Ampuni kami jika di dalam ibadah kami punya tutur kata, tingkah laku yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Hanya ini doa dan sembahyang kami dalam nama Anak Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya, amin. 1, 2, 3, Shalom, sampai jumpa di